Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai vitamin larut lemak. Selamat menyaksikan. Asal kata vitamin. Menurut ahli Polandia Kazimierz Franks pada tahun 1912, terdiri dari dua kata, yaitu vital dan amina. Vital yang berarti tubuh dan amina yang berarti hidup. Sehingga vitamin adalah komponen minor tetapi penting bagi bahan pangan karena dibutuhkan untuk pertumbuhan yang normal, memelihara, dan menjaga fungsi tubuh. Penting bagi manusia untuk mempertahankan vitamin selama pengolahan dan penyimpanan. Defisiensi vitamin menyebabkan hipovitaminosis. Sebaliknya, kelebihan vitamin menyebabkan hipervitaminosis. Vitamin dapat rusak karena reaksi kimiawi, sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif. Klarifikasi vitamin ada dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Yang pertama di sini adalah vitamin A. Vitamin A berasal dari sumber hewani seperti daging, kuning telur, susu, dan minyak ikan. Tanaman tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung karotenoid yang akan menghasilkan vitamin A. Karotenoid dalam produk hewani berasal dari pakan. Karotenoid terdapat dalam semua sayuran, terutama sayuran hijau, kuning, dan sayuran berdaun. Karotenoid dalam buah-buahan yang utama adalah labu kuning, aprikot, jeruk, dan sawit. Selanjutnya adalah peran vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk proses metabolisme protein di dalam sel. Kebutuhan harian vitamin A dipenuhi dari 75% dari retinol dan 25% karotenoid provitamin A lainnya. Kekurangan karotenoid menyebabkan efek negatif pada jaringan epitelial seperti pengerasan kulit dan rabun senja. Selanjutnya adalah mengenai bagaimana stabilitas dan konversi dari vitamin A. Stabilitasnya sendiri, pengolahan menyebabkan kerusakan vitamin A 5-40%. Penyebab utama pada kondisi tanpa oksigen seperti sterilisasi adalah isomerasi dan fragmentasi. Adanya oksigen menyebabkan oksidasi menghasilkan sejumlah produk. Untuk konversinya, 1 mg retinol sama dengan 1 mg retinol ekuivalen sama dengan 6 mg all-trans beta karotin sama dengan 12 mg ultraprovitamin A karotin sama dengan 1,15 mg all-trans retinol asetat. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D adalah sekelompok senyawa sekosteroid yang larut dalam lemak. Kolekalsiferol atau vitamin D merupakan bentuk kolesterol dalam kulit yang terbentuk dari 7-dehidrokolesterol atau provitamin D3 oleh sinar UV. Vitamin D2 atau ergokalsiferol terbentuk dari ergosterol. Sumber vitamin D. Yang pertama ada produk pangan alami, biasanya kekurangan vitamin D3, kecuali hati ikan, merupakan sumber vitamin D2. Yang kedua, vitamin D3 terdapat dalam kuning telur, mentega, hati, dan lemak hewani. Yang ketiga, provitamin D, ergosterol, dan 7-dehidrokolesterol tersebar luas dalam tanaman dan hewan. Yang keempat, sumber vitamin D yang paling utama adalah minyak ikan, terutama minyak hati ikan. Yang kelima, kebutuhan vitamin D pada manusia dipenuhi oleh 7-dehidrokalsiferol. Di sini juga ada struktur vitamin D3 dan D2.
Stabilitas vitamin D. Stabilitas vitamin D dalam produk pangan tidak masalah karena manusia biasanya mendapatkan kecukupan vitamin D dari makanan. Vitamin D peka terhadap cahaya dan oksigen. Selanjutnya ada peran vitamin D. Yang pertama, pemeliharaan konsentrasi plasma kalsium. Yang kedua, pengatur utama penyerapan kalsium. Yang ketiga, peningkatan penyerapan fosfor untuk kekuatan tulang dan gigi. Yang keempat, mengatur kalsium dalam darah. Dan yang kelima, mengatur produksi hormon. Berikutnya adalah vitamin E. Vitamin E terdiri dari dua jenis protein, yaitu tokoferol dan tokotrienol. Tokoferol vitamin E terdiri dari cincin klomanol dan juga rantai samping vitil. Tokotrienol vitamin E terdiri dari farnesil. Alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol atau tokotrienol itu dibedakan berdasarkan posisi gugus metil di rantai sampingnya. Alfa tokoferol punya 3 pusat asimetris, yaitu pada posisi 2, 4, dan 8. Alfa tokoferol juga punya aktivitas biologis tertinggi. Gambar di bawah itu adalah gambar struktur dari vitamin E. Vitamin E memiliki banyak sekali peran. Di antaranya, vitamin E mempunyai aktivitas antioksidan yang dapat menghambat oksidasi lemak, berperan menstabilkan senyawa aktif seperti hormon, protein, enzim terhadap oksidasi, dapat mencegah beberapa penyakit seperti penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan juga bisa memperbaiki sistem imun. Vitamin E rusak pada proses pengolahan minyak nabati menjadi margarin atau shortening, rusak akibat autooksidasi yang intensif seperti pada pengeringan dan juga penggorengan. Defisiensi vitamin E dapat menyebabkan ketidaksuburan, anemia, dan kelainan otot. Kebutuhan vitamin E menurut RDA atau yang disebut Recommended Daily Allowance dinyatakan dalam satuan miligram. Nah, untuk mengubah IU ke miligram, 1 IU alfa tokoferol itu ekuivalen dengan 0,67 mg tokoferol alami dan juga 0,45 mg yang sintetis. Kebutuhan vitamin E dinyatakan dalam IU sebagai parameter yang menunjukkan aktivitas biologisnya. 1 mg alfa tokoferol itu ekuivalen dengan 1,49 IU untuk tokoferol alami dan 2,22 IU untuk tokoferol yang sintetis. Inka merupakan turunan dari naftalquinone yang mempunyai rantai samping yang berbeda-beda. Nah, vitamin K2 dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar dan kekurangan vitamin ini jarang terjadi kecuali jika usus mengalami gangguan, tidak mampu menyerap, atau terjadi penurunan mikroba usus karena penggunaan antibiotik. Ada 3 jenis vitamin K sintetik, yaitu K3, K4, dan K5 yang terutama digunakan untuk pakan hewan peliharaan, yaitu K3 dan anti kapang. Yang pertama, vitamin K berperan pada proses karboksilasi residu glutamat dalam protein menjadi gamma karboksiglutamat. Yang kedua, residu GLA berperan pada proses pengikat kalsium. Residu GLA penting bagi aktivitas biologi GLA protein. Yang ketiga, GLA protein berperan pada koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologi pembuluh darah. Yang keempat, yaitu GLA protein berperan pada koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologi pembuluh darah. Vitamin K disimpan dalam jaringan adiposa. Kebutuhan dan sumber dari vitamin K. Aktivitas vitamin dinyatakan dalam vitamin ekuivalen. 1 ekuivalen sama dengan 1 piloquinone. Bakteri dalam usus besar mensintesis sejumlah besar vitamin K2. Vitamin K1 terdapat dalam sayuran berdaun, bayam, kol, bunga kol, dan hati. Yang selanjutnya yaitu stabilitas. Hanya sedikit diketahui vitamin K rusak karena cahaya dan kondisi alkali. Lalu relatif stabil terhadap suhu dan oksigen. Yang terakhir, pada proses hidrogenisasi, ikatan rangkap pada rantai samping dapat diserang
oleh oksigen sehingga terjadi penurunan aktivitas.